Jadi hari ini masih ada 2 prinsip penyembahan berhala yang harus kita lihat ya, yaitu kepura-puraan dan percampuran. Ya. Kepura-puraan dalam menyembah Allah dan percampuran dalam menyembah Allah. Memang jikalau kita ingin jelas, kita perlu juga menyinggung ya praktek-praktek di kekristenan. Bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi kan ini namanya juga peringatan ya, peringatan. Jadi kita perlu jelas ya, apa yang dimaksud kepura-puraan dalam menyembah Allah dan percampuran. Jadi saya sih hanya ingin menceritakan pengalaman saya. Jadi ini bukan untuk menuduh orang lain, tetapi diri saya sendiri ya. Ketika saya belasan tahun di kekristenan, dan kebetulan dulu saya alirannya di karismatik. Jadi ketika saya menikmati puji-pujian, menyanyi, ya orang bilang itu menyembah. Sebetulnya yang saya cari itu kenikmatan ya. Saya baru sadar sekarang. Karena saya memilih jenis-jenis musik tertentu, lagu tertentu. Ya, kalau dinyanyikan itu ada semacam perasaan nikmat gitu di dalam. Bahkan kalau beberapa worship leader, kegemaran saya waktu itu ada yang dari negara barat ya, dari luar negeri atau dalam negeri. Pokoknya kalau dia yang memimpin pujian tuh nikmat tuh rasanya di dalam hati saya tuh ya. Saya baru sadar bahwa itulah kepura-puraan, padahal mencari kenikmatan hayat jiwa. Jadi ini sih kesaksian ya, bukan mau menuduh atau menyamaratakan. Tetapi walaupun saya dulu di kekristenan, ya ada kalanya saya sungguh-sungguh tulus mencari Allah gitu. Ketika saya sedang sendirian di kamar tuh biasanya, ya tidak ada alat musik, itu kadang-kadang saya dipimpin juga mencari Tuhan, bertanya, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi ada kadang-kadang pengalaman yang murni juga ada. Tetapi khususnya ketika dalam perkara musiknya gitu, kebanyakan saya mencari kenikmatan hayat jiwa saat itu. Apalagi waktu itu saya masih muda, kalau enggak sambil menari itu kurang afdol rasanya. Ya. Saya pikir-pikir mirip juga ini dengan bangsa Israel yang
menari-nari ya di depan lembu emas. Bahkan dikatakan di sana ada kata mereka tuh bersukaria. Ya. Bersukaria itu menurut catatan kakinya tuh bermain-main gitu. Bermain-main, hiburan. Ya itulah hari ini. Ya, ada begitu banyak hiburan di dalam perkumpulan-perkumpulan orang Kristen yang hiburannya semakin menarik, ya semakin banyak pengunjungnya ya. Jadi dulu sih saya waktu zaman-zaman saya masih di kekristenan belum ada tuh tren ruangan kebaktian dibuat redup gitu ya. Belum pernah, gak ada tren itu. Ya terang aja ruangan kebaktian sih. Dan kebetulan dulu waktu saya masih belum percaya Tuhan, masih muda sekali, memang salah satu hobinya itu adalah ke diskotik ya. Mohon maaf saya bersaksi gini supaya jadi jelas aja pelajarannya gitu ya. Lain sih memang kalau suasana remang-remang tuh musik tuh lebih menjamah gitu kalau di diskotik tuh ya. Sampai udah lupa kesusahan, lupa masalah, nikmat rasanya tuh. Tapi bersyukur saya diselamatkan. Dan seperti itulah saya di kekristenan. Saya sangat menggemari musik-musiknya ya, lagu-lagu yang dinyanyikan di kebaktian-kebaktian itu. Tetapi belum ada tren ruangannya dibuat remang. Saya kaget ketika pertama kali saya tahu bahwa trennya udah mulai ya menggunakan ruangan yang sama persis dengan diskotik ya. Memang saya juga merasakan pengalaman saat itu waktu masih gemar ke diskotik. Memang luar biasa pengaruhnya, efeknya itu ruangan digelapin gitu tuh. Mungkin orang-orang psikologi bisa lebih menjelaskan ya. Memang menjamah sekali, nikmat tuh rasanya. Sambil mengangkat tangan, memejamkan mata, nikmat rasanya. Tetapi kalau saya coba usahakan sendiri di kamar, susah ya. Jadi harus membutuhkan entertain macam itu untuk merasakan kenikmatan. Dan sebetulnya tanpa saya sadari, saudara-saudari, tanpa saya sadari, saat itu tuh saya sedang berpura-pura sebetulnya. Tetapi ketika penyembahan semacam itu saya lakukan, ya saya merasa Tuhan senang gitu. Jadi ternyata kepura-puraan di sini tuh bukan disadari ya, karena rasanya kalau kita yang sudah punya hayat Tuhan sih nggak bisa ya pura-pura di hadapan Tuhan. Ya tetapi saat itu ya ketika saya masih sedemikian di kekristenan saat itu, istri saya yang sering kali melihat saya ini pura-pura gitu. Saya sendiri nggak menyadari, tapi istri saya melihat itu, saya ini pura-pura gitu.
Apalagi saat itu kan saya diangkat sebagai salah satu pejabat, juga sebagai pemimpin pujian. Ya, saya melihat ketika saya memimpin pujian semacam itu ya, menyembah, istri saya itu nggak bisa menikmati itu. Karena mungkin dia tahu itu suaminya itu di depan lagi pura-pura aja. Kalau di rumah nggak kayak gitu katanya. Temperamen, cepat marah. Kadang-kadang juga dia melihat saya berbohong ketika sedang berdagang. Wah, pura-pura. Tapi saya tidak menyadari itu pura-pura, saudara-saudari. Itulah kejahatan tipu muslihat iblis ya. Mengerikan. Ya, sampai saat ini pun alamiah tetap ada di dalam diri kita ya. Ya, saya sendiri pun tetap dalam darah dan daging ini sering alamiah muncul ya. Tetapi kalau hari ini hati nurani ya lebih berfungsi lah. Kalau dulu mati banget kayaknya hati nuraninya. Ya kalau hari ini ketika kita mulai berpura-pura gitu, ada ya perasaan hayat, perasaan maut semacam itu. Bertobat, oh Tuhan tolong soroti. Jadi kalau dulu itu habis melakukan dosa, habis melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas itu adalah perbuatan dosa, kemudian masuk kebaktian, mulai menikmati musik, itu perasaan dosa tuh hilang gitu. Yang ada tuh hanya kenikmatan, nikmat gitu ya, menikmati musik gitu. Aneh gitu, saya pikir aneh saya. Dulu saya kok seperti itu ya. Kalau sekarang kan, kalau habis berbuat dosa, kemudian datang ke hadapan Allah, tambah kenceng itu perasaan dosanya itu. Karena Allah itu terang. Tadinya saya berada di dalam gelap, nggak terlalu kelihatan dosa-dosanya ya. Tapi begitu menghadap Allah kan Allah itu terang, langsung borok-boroknya kelihatan itu. Makin tersungkur, menangis, mohon ampun. Hadirat Allah yang asli itu ya seperti itu, menerangi, menyoroti, membongkar dosa, mengekspos dosa. Jadi orang-orang yang menikmati hadirat Allah yang asli itu pasti semakin merasa dirinya bobrok. Tetapi dulu aneh ya. Hari ini saya betul-betul ya tepok jidat gitu. Dulu habis melakukan perbuatan dosa, datang ceritanya mau menikmati hadirat Allah, hadirat Allahnya malah membius, perasaan dosanya hilang gitu. Aduh, hadirat apa itu ya? Ya hari ini pun banyak mungkin orang-orang Kristen yang tidak bisa berubah, tidak bertobat. Karena ya makan pil obat bius terus seperti itu. Akhirnya kebal, perbuatan-perbuatan dosa tidak disadari, menyangka Tuhan senang, berkenan. Inilah. Ya saat itu saya tidak menyadari bahwa saya sedang pura-pura, tetapi orang yang tinggal serumah dengan saya itu bisa melihat dengan jelas. Ketika saya di gedung kebaktian, menjadi seorang pelayan Tuhan di gedung kebaktian, beda banget dengan di rumah. Jadi orang-orang di rumah itu tahu kepura-puraan saya itu. Nah, itulah prinsip yang keempat ya.
prinsip kepura-puraan, menyembah berhala. Dan poin yang harus kita perhatikan adalah itu semua tanpa sadar, saudara-saudari. Tanpa disadari, itulah kejahatannya itu. Kita berpura-pura itu tanpa sadar, ya. Sebab kalau kita sadar kita sedang berpura-pura di hadapan Allah, pasti kita nggak berani gitu meneruskannya. Nah, di pemulihan itu karena ada pelajaran tentang perasaan hayat, pengenalan hayat, jadi kita dilatih untuk memperhatikan perasaan maut ketika kita sedang berpura-pura. Puji Tuhan, ya. Kemudian prinsip yang kelima itu percampuran, ya. Percampuran itu tadi adalah kurban-kurbannya benar, cara penyembahannya benar, tapi sasarannya salah. Jadi campur, gitu ya. Ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas, mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian yang sesuai dengan hukum Taurat. Benar, ya. Caranya, kurbannya benar, tetapi sasarannya adalah kenikmatan. Demikian juga dulu, ya, setiap kali, ya, kalau kita melihat puji-pujian atau lagu-lagu Kristen di kekristenan kan benar semua, nggak ada yang menghujat Allah, bahkan sesuai dengan firman Allah, ya, yang disembahnya benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, memuji Tuhan itu kan benar. Ya, siapa berani bilang memuji Tuhan itu salah? Pujian dan penyembahan terhadap Tuhan itu benar. Ya, tidak ada yang berani berkata salah. Saya pun tidak berani mengatakan memuji dan menyembah Allah itu salah, tetapi sasarannya yang salah. Yaitu yang tadi saya saksikan, sasarannya itu kenikmatan hayat jiwa. Bahkan kata sukaria, ya, ketika Bani Israel itu sedang menyembah lembu emas, menari-nari, menyanyi-nyanyi, makan minum, bersukaria. Itu kata bersukaria itu menurut teks aslinya mengandung juga arti berolahraga. Ya. Jadi bukan hanya di gedung kebaktian, saudara-saudari, tetapi kehidupan sehari-hari itu penuh dengan penyembahan berhala. Makan, minum itu menjadi penyembahan berhala. Ya. Banyak orang mau beli obat 500.000 untuk kesehatan, mikir 10 kali. Tapi sekali ke restoran juta-juta nggak mikir gitu. Apa ini? Ini kan penyembahan makan dan minum, ya. Untuk kesehatan tuh diirit-irit uangnya, tapi untuk kuliner itu rela jutaan keluar, ya. Apa ini? Ini penyembahan makan dan minum. Kita seringkali menghakimi orang yang merokok. Apa bedanya? Kegiatan kuliner macam itu sama-sama berhala, saudara-saudari. Dan kata bersukaria itu mengandung arti berolahraga, teks aslinya itu, ya. Olahraga pun juga menjadi berhala, ya. Sebetulnya ketika sedang berolahraga itu kesehatan itu mungkin ya sasaran sekunder lah, ya. Tetapi ada hal-hal yang menyenangkan gitu di dalam kegiatan-kegiatan olahraga
yang bahkan kadang mahal ya. Jadi inilah percampuran itu saudara-saudari, penyembahan berhala ya yang bercampur aduk. Caranya benar, kurbannya benar, kita menggunakan ayat-ayat, kita motivasinya untuk Tuhan, tetapi ternyata sasarannya salah dan semuanya itu adalah, sekali lagi, peringatannya apa? Itu tanpa disadari, saudara-saudari. Karena tanpa disadari inilah kita harus terus menyeru nama Tuhan. Ketika Anda merasa nyaman-nyaman saja, menyerulah Tuhan, soroti saya Tuhan. Jangan biarkan saya tinggal di dalam satu kesalahan yang tidak disadari. Tuhan, selidikilah kehidupan saya, soroti saya. Nah, ketika Tuhan menyoroti perasaan perasaan dosa itu muncul, dosa-dosa itu diekspos, itulah hadirat Allah yang sejati. Ya, bukan malah tadinya perasaan berdosa malah terbius jadi nggak merasakan lagi dosa. Itu hadirat Allah palsu itu. Ya, nah saya cukup banyak menghabiskan waktu untuk poin keempat dan kelima dari prinsip penyembahan berhala ya. Mengenai poin berikutnya yaitu menjadi teman Allah ya. Musa itu menjadi teman Allah. Ya, saya hanya ingin dalam poin ini di pembacaan hari ini ya, kita harus menjadi teman akrab, rekanan, partner, mitra. Kita mulai latihannya dari hal yang sangat sederhana sekali, saudara-saudari. Yaitu pertama-tama, sekali lagi menyeru nama Tuhan itu adalah seperti seseorang yang memanggil Tuhan, ya. Bukan mantra. Jadi kalau orang memanggil Tuhan itu artinya sadar ada Tuhan, dipanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan mulailah ya berkata-kata kepada Dia ya, mulai dari hal-hal yang paling kecil. Ketika Anda sedang di supermarket, banyak tanya ke Tuhan. Berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, banyaklah memanggil Dia dan bertanya. Seperti teman gitu. Mulai dari sini dulu. Ya. Karena nanti ketika kita bertumbuh matang, kita akan menjadi partner dalam ekonomi Allah membangun gerejanya. Tetapi latihannya itu mulai dari hal-hal kecil. Ketika kita ingin bertemu orang, kita panggil Tuhan, kita ceritakan, saya mau bertemu orang, Tuhan, tolong jangan sampai saya yang terekspos, Tuhan. Ketika berbelanja, ketika ingin menelepon, ketika ingin memutuskan, hal-hal yang remeh-temeh, ya, mulailah bercakap-cakap dengan Allah. Ini latihannya. Saudara-saudari, Dia itu bukan bos kita. Dia itu bukan seorang presiden dan kita budak yang harus menyembah-nyembah, bukan. Di satu sisi memang Dia itu Allah yang agung, Dia raja, tetapi kita ini anaknya. Ya, di sisi lain anak pun bisa berfungsi sebagai partner. Ya, seperti hari ini saya dengan anak saya kalau di bisnis ya kayak partner. Jadi seperti itu ya, saudara-saudari, kenikmatan yang saya bisa bagikan pagi ini. Silahkan. Sekarang mari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Silahkan langsung open mic. Waktu berjalan terus. Amin.
Mari. Tuhan Yesus, silahkan. Amin. Mari. Banyak saudara-saudari dulu sering berbagi nikmat, sekarang agak jarang. Ayo mulai lagi. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya, bagi saudara-saudari yang tidak memiliki pengalaman di kekristenan, mungkin ya kurang berkesan atau gimana. Silahkan saudari Hani. Amin. Yang dijelaskan ya, sungguh memang itu benar ya, menjadi pengalaman saya juga. Tapi di dalam kekristenan saya sih kalau mau dilihat dari baik atau enggaknya, saya enggak ke situ-situ gitu ya, enggak hura-hura, enggak apa, karena dari kecil udah hidup di dalam kehidup di gereja gitu ya, lihat orang tua melayani, jadi ya seterusnya gitu ya. Cuma pengenalan akan Tuhan itu nggak ada. Saya bisa kawin sama orang yang yang dari agama lain, dan orang tua saya pun setuju, karena katanya orangnya baik, sopan. Kalau orang dari suamiku orang Manado, tapi dia ini Buddha gitu ya, maksudnya agamanya Buddha, sopan, orang hormat orang tua, jadi ya boleh aja gitu ya. Dan terus gitu ya, dia kasih saya ke gereja apa-apa. Nah sesudah itu saya juga melayani Tuhan. Kalau di melayani di pemuda ya, ikut kor apa-apa kehidupan di gereja. Dan sesudah ini juga menjadi itu ketua kaum wanita. Tapi sekarang saya boleh merenung-renung, aduh Tuhan, malu gitu ya, apa yang saya bisa dulu gitu ya, kok berani-beraninya saya itu begitu gitu ya, bawain renungan-renungan. Aduh, tapi kehidupan hubungan dengan Tuhan yang nggak ada, tapi berani-beraninya itu saya ngomongin tentang Tuhan gitu ya. Aduh, ilah sungguh begitu saya di pemulihan, puji Tuhan ya, Tuhan mencelikan semuanya. Perbuatan baik pun sia-sia kalau tidak ada Tuhan, tidak ada hayat Tuhan ya. Dan satu perkara yang menyadari saya itu hati nurani yang tetap, aduh kayaknya nggak begini nih, itu selalu mendorong saya ya, untuk kayaknya masih ada yang lain ini yang benar gitu ya, karena kehidupannya ya begitulah, alamiahnya juga masih bekerja, nggak inian ya, kebenaran firman Tuhan nggak menjadi dasar di dalam kehidupan saya. Jadi ada terus hati nurani saya menuntut suatu sampai satu yang belum didapat gitu ya, belajar dengar seminar gitu ya, tapi yang memenuhi kebutuhan kita hanya ada hayat Allah. Begitu Tuhan kita minta Tuhan, hayat Tuhan masuk di dalam kita, itu saya terbuka gitu ya, pengertian, dan Tuhan kasih lihat gitu ya,
saya di gereja perbuatannya begini, motivasi hatinya begini, kebaikannya begini. Aduh, malu kalau mau dilihat ya begitu Tuhan, tapi Engkau baik ya. Jangan, tidak dibiarkan saya terus-terusan dalam keadaan buta tapi melayani Tuhan. Jadi puji Tuhan di dalam pemulihan ini saya bisa mengerti, bisa pengenalan akan Tuhannya benar-benar mempunyai suatu hubungan yang hidup ya, bukan suatu pelajaran atau apa, tetapi menghidupkan hayat Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagikan di dalam perjalanan kekristenan sampai hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan ya saudari, silahkan saudari Anggo. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya bersyukur, saya juga berterima kasih ya, apa yang saudara Diki sampaikan tadi itu sungguh ya mengingatkan saya juga dulu ya. Sebelumnya saya baca ini juga saya bingung ya, kenapa setiap penyembahan berhala itu merupakan kepura-puraan ya. Ini pagi ini saya mendapatkannya sungguh ya. Saya dulu juga merasakan ya, ketika datang ke gereja beribadah, dapat puji-pujian, apalagi lagunya yang saya suka, leadernya benar-benar menghayati lagu itu ya, rasanya roh saya membumbung ya. Tapi pagi ini saya merasakan apakah roh saya yang membumbung atau jiwa saya yang terhanyut oleh lagu itu ya. Oh Tuhan Yesus, sungguh ya berita kita seminggu ini cukup membawa kita ya untuk benar-benar memahami. Katakan hari ini kita perlu mengenal hati Tuhan ya. Mungkin kita merasa apa yang kita lakukan, kita beribadah, rasanya apa yang kita lakukan itu cocok aja ya, bagus aja, baik aja. Tapi ternyata sasarannya salah ya. Ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Itulah saya merasakan minggu ini kita diingatkan oleh saudara kita tentang bagaimana kita perlu memperhatikan firman nasihat dan juga peringatannya. Ini memang sangat menjama ya. Kadang-kadang kita membaca Alkitab itu rasanya ya kita membaca Alkitab. Tetapi melalui satu minggu ini sampai hari keempat ini kita dikasih tahu ya, kita perlu firman nasihat ya. Sering kita membaca, oh ternyata firman itu adalah nasihat untuk kita. Kemudian yang kita pelajari minggu ini adalah peringatan ya. Di hari-hari pertama itu bagaimana kita diingatkan, begitu banyak bangsa Israel, itu hanya 2 orang yang masuk ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah hari ini saya juga melihat ya, mungkin kita mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan hari ini, orang mengaku dia orang Kristen, tapi seberapa banyakkah yang benar-benar berkenan kepada Allah ya. Makanya menikmati berita tentang anak lembu emas ini saya juga merasakan, sungguh ya, kalau dulu hanya baca di Keluaran ini anak lembu emas, ya anak lembu emas saja, tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi ketika dijabarkan oleh saudara, oh rasanya saya juga sering seperti itu ya. Kita hanya merasakan saya datang ke gereja, beribadah, tapi hati kita ya, mungkin kita merasakan seperti kemarin akhir pekan, itu adalah hari untuk keluarga kita, untuk kesenangan kita. Jadi tidak ada lagi arti sesungguhnya bagi saya untuk beribadah. Oh Tuhan Yesus, seperti hari ini dikatakan kita perlu mengenal hati Allah ya. Memang ini tidak gampang ya. Tapi seperti yang saudara kasih tahu kita ya, kita perlu berlatih dulu dari hal-hal yang kecil ya. Kalau kita tidak melatih dari sekarang, itu bagaimana kita bisa mengenal hati Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau kita baca bagaimana Musa ya adalah seorang yang mengenal hati Allah. Bahkan dia tahu ketika bangsa Israel itu bersukaria, dikatakan ya, dia membawa kemahnya ya, bahkan dipindahkan keluar kemah karena dia sadar, dia tahu bahwa itu tidak ada lagi penyertaan Allah. Jadi hari ini memberikan saya satu peringatan juga ya. Mungkin saya banyak melakukan hal-hal yang saya kira itu untuk Tuhan,
untuk penyembahan, tapi ternyata semua itu tidak berkenan bagi Tuhan sehingga tidak ada penyertaan Tuhan. Makanya ini adalah satu peringatan, dikatakan kita perlu ya mengenal atau tahu apa itu firman nasihat, juga firman peringatan. Nah, hari inilah kita semua diingatkannya, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan sasarannya, apakah sudah sesuai dengan hati Allah. Tapi semua itu perlu kita mengenal dulu ya. Memang saya juga belajar, dan hari ini yang saya dapatkan adalah kita perlu sepenuhnya ya belajar sehingga kita pelan-pelan bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah, sampai kita seperti Musa ya bisa menjadi mitranya Allah. Ini memang perlu waktu ya, tapi saya bersyukur ya kita ada persekutuan, ada saudara yang terus membukakan setiap firman sehingga bagi kita juga lebih gampang untuk memasukinya ya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silahkan saudari. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga teringat akan pengalaman saya di dunia kekristenan ya. Karena memang latar belakang saya dari kecil juga saya ke dunia kekristenan ya. Jadi dari kecil dibawa ke gereja ibadah gitu ya. Nah, betul yang disampaikan itu juga menjadi pengalaman saya ya. Ketika datang ke kebaktian ya, saat itu saya juga tidak tahu ya, tetapi yang saya rasakan memang puji-pujiannya begitu meriah ya, sangat nikmat gitu. Nah, memang saat itu yang saya sering diajak memang berbeda ya. Kalau nenek saya waktu itu saya tidak tahu aliran apa, saya tidak begitu paham ya. Itu nyanyinya hanya organ saja. Tapi kalau yang di mama saya yang sering diajak itu begitu komplit sound systemnya, jadi musiknya begitu meriah. Nah, saya dulu sangat senang ya diajak di sana bernyanyi ketika pemimpin pujiannya, song leadernya memimpin. Nah, ini sungguh betul tadi yang dikatakan terbius ya, sehingga dapat bersukaria ya. Hari ini semakin saya diterangi ya, semuanya itu adalah kepura-puraan ya. Mungkin saat itu saya melakukan hal yang mungkin tidak berkenan dengan Tuhan, tapi saya tidak menyadarinya. Bahkan terbius oleh musik-musik itu, nyanyian ketika saya datang. Dan saat itu saya sangat, karena tidak tahu, saya pun juga bersukaria ya. Tadi saya sangat berjamaah, dikatakan bersukaria itu sama dengan berolahraga ya. Nah, ini juga menjamah saya ya. Saat saya di situ saya juga nggak sadar, nggak tahu ya. Nah, hari ini semakin saya diterangi ya oleh persekutuan saudara tadi, bagaimana kita terus menjadi seperti Musa ya, teman Allah yang dekat, yang akrab, tahu maksud hati Allah, ya tentunya menjadi latihan kita hari ini ya. Bagaimana kita berlatih adalah dengan menyeru namanya, oh Tuhan Yesus ya. Dengan demikian juga tadi dikatakan juga sering bertanya sama Tuhan, mungkin hal-hal yang remeh-remeh ya, tetapi itu adalah satu keakraban dengan Tuhan ya. Mungkin saya sebagai ibu rumah tangga, saya bertanya, Tuhan hari ini mau masak apa, atau ini mau bagaimana. Nah, itu perlu bertanya ya, sehingga ini ada satu keakraban. Seperti Musa tadi, dia membentangkan kemah ya, tetapi itu adalah seturut dengan maksud hati Allah, sehingga Tuhan tidak marah ya, tetapi Tuhan berkenan. Nah, ini sungguh menjadi latihan kita hari ini, sehingga kita bisa menjadi teman Allah seperti Musa ya, akrab, bermitra. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oh, masih ada satu saudara-saudari, boleh silahkan. Amin. Silahkan saudara Michael. Amin. Ya, kebetulan satu pengalaman saya adalah berasal dari satu denominasi yang
mungkin kalau kita hubungkan dengan perkara yang dibicarakan pada pagi hari ini, ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, lalu kaitannya dengan Musa yang berbicara dengan Tuhan seperti dengan temannya, lalu dalam perkara menyembah berhala, ya, sebagai satu kehidupan yang terpalingkan, ya, yang harusnya menyembah Allah menjadi menyembah berhala sebagai satu kepura-puraan, kepalsuan, ya. Ya, saya melihat satu ada pergeseran zaman, ya, saat ini juga, dari yang tadinya memang bertujuan untuk datang kepada Tuhan, tetapi oleh karena dengan satu berhala, yaitu merasa berdiri di atas doktrin yang paling benar, lalu atas satu berhala ini saja hanya hidup oleh beberapa doktrin inti yang memang tidak salah, ya, akhirnya jatuh ke dalam suatu penyembahan Tuhan yang menjadi tidak tepat, ya, satu hidup gereja yang tidak tepat, ya. Belum lagi dengan adanya pergeseran di dalam lapangan, di mana ada pergeseran zaman, lalu mulai melihat bahwa yang hadir ke dalam kita sebut di dalam gereja kebaktian, ya, istilahnya, mereka mulai menyusut, lalu mereka melihat ada satu tuntutan lain daripada perubahan zaman ini, dari generasi ini. Lalu akhirnya yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian, yaitu menyesuaikan pada selera daripada zaman, ya. Ya, hal ini juga terjadi, ya, pada ya, umat Israel itu memenuhi keinginan orang-orang Israel pada saat itu yang dilakukan oleh Harun, ya. Saat ini juga hal-hal seperti yang terjadi tadi disebut, ya, ruang ibadah, ruang kebaktian, ya, yang disebut demikian, menjadi didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kenikmatan kita, ya. Akhirnya orang-orang hadir ke sana yang tujuannya adalah suatu ibadah kepada Tuhan, terpalingkan pada hal yang seharusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Dan yang ada adalah memang kenikmatan dan sebenarnya juga pesta pora, ya, di dalamnya. Malah di dalam satu yang tadinya diyakini sebagai doktrin kebenaran yang unggul, akhirnya jatuh di dalam kehidupan kekristenan yang sangat dangkal dan miskin, ya. Tidak sepenuhnya salah. Bersyukur sesungguhnya jika setiap kita yang dapat melihat, ya, pemberitaan di dalam pemulihan Tuhan mencakup segala sesuatu yang utuh dan lengkap, dan memang satu perkara yang subjektif kalau kita bisa dibawa ke dalam melihat perkara ini sebagai hal yang kebenaran yang puncak, ya. Dan di sana kita bisa melihat ada satu hidup gereja yang tepat, ya, di dalam penyembahan. Ini saja yang saya bagikan sehubungan dengan waktu juga. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan latih kami melaksanakan penyembahan yang sejati, ya Tuhan. Oh, terus dibawa masuk ke dalam hadirat Allah yang sejati, ya Tuhan. Oh, hadirat-Mu itu adalah penuh dengan terang, Tuhan. Teruslah soroti kami, expose kami, Tuhan. Bahkan hakimilah kami, Tuhan.
Amin. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan kami dalam kepura-puraan, Tuhan. Perlihatkan terus, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oh, apa yang sesungguhnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, juga bebaskan kami dari percampuran, Tuhan. Amin. Kami ingin memiliki sasaran yang tepat, Tuhan. Amin. Oh, sasaran kami adalah Kristus sebagai tanah permai kami. Amin. Oh, kenikmatan kami, Tuhan Yesus, hanyalah Kristus, Tuhan. Amin. Bukan kenikmatan hayat jiwa. Amin. Tuhan, sungguh kami memohon belas kasihan-Mu, pimpin latihan kami, Tuhan. Amin. Amin. Pimpin kami terus menyeru nama Tuhan. Iya. Terus memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau menjadi partner-Mu Amin. untuk melaksanakan ekonomi-Mu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih saudari-saudari. Amin. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih saudara.